Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Saat razia kendaraan, pengendara di Merauke berupaya mengelabui polisi. Polda Papua mendapat dukungan penuh Selandia Baru untuk membebaskan pilot Susi Air. Banjir protes saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Merauke dan Mimika. Pengendara ini berpura-pura menerima telepon. Ini salah satu cara pengendara di Merauke yang mencoba menghindari razia polisi yang dilaksanakan Satlantas Polres Merauke. Ada juga pengendara yang menyelonong masuk ke halaman Masjid Jami Merauke agar tidak terjaring razia. Sebagian lagi membuat bingung pemilik toko karena tiba-tiba masuk ke dalam toko, namun tidak sedikit pula yang pasrah dan dibawa ke kantor polisi. Satlantas Polres Merauke saat ini tengah melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas di Merauke karena banyak pengendara kerap melanggar dan rendah dalam disiplin berlalu lintas. Dengan operasi keselamatan ini berlangsung selama 14 hari. Dari kemarin tanggal 4 Maret hingga nanti tanggal 17 Maret 2024. Operasi keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pada masyarakat tentang tertib berlalu lintas, kemudian kecelakaan terutama korban yang fatal dan juga mengurangi pelanggaran lalu lintas. Nah, operasi ini kami lakukan dengan cara sosialisasi dan juga penindakan hukum. Dari kemarin hingga saat ini total sudah beberapa yang sudah kami lakukan sosialisasi beberapa tempat, misalnya di pangkalan-pangkalan Hilux, pickup, dan juga peneguran langsung. Kemudian penegakan hukum dengan melakukan tilang pada pelanggaran-pelanggaran berat seperti tidak menggunakan helm dan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Sementara itu di Mimika, razia terus digelar hingga 17 Maret mendatang. Warga yang memiliki kendaraan tidak bersurat alias bodong agar tidak beroperasi di jalan karena bakal ditindak tegas. Ya, kami menghimbau kepada para pemilik ataupun pengendara roda 4 ke atas yang tidak mempunyai surat kelengkapan STNK alias bodong, kami menghimbau untuk tidak beroperasi di jalan khususnya di wilayah hukum Polres Mimika. Karena apabila kami mendapati, pasti kami akan amankan. Kasat Lantas menyarankan warga Timika tidak tergiur kendaraan murah, namun menyusahkan ataupun membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Mimika. Hingga saat ini aparat keamanan masih terus berupaya membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens yang sudah setahun lebih disandera dan hidup bersama anggota KKB di belantara hutan Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan dari pemerintah Selandia Baru untuk membebaskan pilot dari tangan KKB. Presiden dari Papua Nusa, mereka mempercayai Indonesia untuk bekerja. Saya juga dan Pangdam juga pasti sama. Kita mengatakan tidak usah pakai pihak ketiga yang memanfaatkan isu Papua. Kami dari sini, saya dan Pangdam satu sepakat saja. Silakan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh gereja Kingmi. Karena di sana pelayanan oleh Kingmi, mereka lah yang menjadikan pihak ketiga untuk berkomunikasi. Bukan yang berkomunikasi dan saudara saya, Egyanus. Sudah memberikan informasi. Sampai jangan terpancing dengan sebisa bom yang tidak tahu. Kapolda menambahkan pembebasan pilot Susi Air mengalami kendala karena ada pihak ketiga yang ikut campur tangan dan memanfaatkan situasi.
Dalam proses pembebasan, Polda Papua juga tetap memberikan kepercayaan terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Duga serta menggunakan cara dialog. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. DPR RI Distrik Muting dinyatakan sah. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Merauke yang digelar di salah satu hotel diwarnai protes sejumlah saksi partai. Protes dilancarkan saksi partai karena suara partainya berkurang di tingkat kabupaten, padahal di tingkat distrik tidak bermasalah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Merauke, Roske Bubun mengatakan, pleno tingkat kabupaten bertujuan melihat kekurangan ataupun kelalaian proses perhitungan di tingkat distrik. Persoalannya ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena kemarin ketika pleno di distrik itu kan teman-teman di distrik mengalami mati lampu dan belum diklik soal Kampung Boha, sehingga ada perbedaan. Tetapi kan di dalam PKPU bahwa pleno di kabupaten kan kita bisa melakukan koreksi perbaikan-perbaikan terkait dengan ini, dan terkait dengan ini sudah clear ya tadi untuk suara DPR RI hanya karena persoalan teknis saja terkait dengan ini. Tetapi pada prinsipnya tidak mengurangi sedikit pun jumlah suara yang tertera yang ada di TPS maupun sampai di tingkat distrik maupun di kabupaten. Keberatannya dia apa, Bu? Keberatannya dia tadi? Itu bukan keberatan ya sebenarnya, maksudnya tadi ada perbedaan terkait dengan desalinan yang mereka terima dengan yang tadi dibacakan. Sedangkan BPD Distrik Muting sudah melakukan revisi terkait dengan desalinan yang sudah diperbarui. Cuman saksinya saja yang belum memberikan kepada saksi di kabupaten, sehingga ada informasi aja. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, salah satu calon legislatif memprotes panitia pemilihan distrik yang telah menghilangkan suaranya. Aparat kepolisian yang melaksanakan pengamanan di gedung MNM langsung menenangkan oknum caleg tersebut. Kemudian berkaitan dengan isu-isu yang beredar di luar, ya saya harapkan ya masyarakat tidak terprovokasi. Ya kita tunggu hasil resmi dari KPU. Dan kami pun sudah menyampaikan tim untuk menelusuri siapa yang membuat isu-isu ataupun narasi-narasi yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Isu apa kan? Ya berkaitan dengan perolehan. KPU menghimbau jika tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi bisa mengajukan keberatan lewat Bawaslu. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Mimika. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Polres Jayawijaya mengerahkan 170 polisi ditambah Brimob Polda Papua untuk mengamankan penghitungan suara tingkat kabupaten. Kabak Ops Polres Jayawijaya Kompol Komarullah Huda mengatakan pengamanan diperketat karena banyaknya protes yang terjadi saat rekapitulasi tingkat distrik, sehingga berpotensi terjadi protes lanjutan di tingkat kabupaten. Dalam rangka pengamanan pleno Kabupaten Jayawijaya, kami menyiapkan personel. Untuk dari Polres kami siapkan 80 yang kita bagi 3 tempat. Untuk di depannya Pak PJ Gub kami tutup di situ, dengan yang di sebelahnya kantor Bank BRI, sehingga masa yang dari luar mau masuk tidak bisa. Terus untuk yang di dalam kita juga sudah siapkan juga personil untuk dari Polres dengan dari Brimob. Jumlah Polres 80, jumlah personil yang dari Brimob kami siapkan 90 personil.
Jadi ini kekuatan yang maksimal yang dapat kami siapkan untuk kegiatan ini, karena kami juga harus siapkan juga untuk pengamanan di kantor distrik. Sementara itu di Kota Sorong, Papua Barat Daya, ratusan polisi dikerahkan berjaga-jaga di halaman kantor KPU Kota Sorong. Pengamanan ketat dilakukan karena beredar isu akan terjadi keributan dan penolakan hasil rekapitulasi oleh sekelompok orang yang kecewa. Ya, memang dari tadi malam kami memang ada dapat informasi terkait ada pengerahan massa dari beberapa caleg. Cuman kami dari intelijen kita sudah bisa memecah tadi malam sehingga hanya beberapa aja yang sampai di sini dan itu dalam kondisi mabuk. Makanya kami antisipasi untuk hari ini yang kemarin dari Brimob itu standby-nya di Mako, hari ini kami standby-kan di Hotel Vega. Berapa SSK itu? Satu peleton, ada 30 personil. SSK ya? Iya. Tapi kami juga standby-kan untuk rekan-rekan kita yang staff di Polres. Sewaktu-waktu ada eskalasi dan kita membutuhkan perkuatan, kita akan geser. Jadi hari ini selain Brimob, teman-teman dari Dalmas juga ya? Dari kemarin ada Dalmas. Dalmas kami dari kemarin itu kan totalnya 180 personel yang melaksanakan. Sekarang ditambah Brimob 30 personel. Jadi ada 210. Tapi kami masih standby-kan juga personel yang staff di Polres. Sewaktu-waktu eskalasi ada, kita akan geser ke sini. Kemudian untuk situasi pagi ini? Untuk saat ini saya masih belum dapat laporan, tapi belum dapat laporan pastinya. Tapi dari rekan-rekan intelijen untuk pagi ini masih kondusif. Polres Sorong Kota juga menyiagakan Brimob mengantisipasi aksi anarkis. Tim Liputan melaporkan dari Jayawijaya dan Kota Sorong. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Kepolisian Resor Mimika menambah personel mengamankan rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang masuk hari terakhir. Pengamanan di gedung MNME diperketat polisi karena ada sejumlah protes yang dilancarkan caleg. Pengamanan kita, ya ini merupakan hari terakhir sesuai jadwal ya untuk pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten. Ya harapan dari kami dan kami pun sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak KPU untuk bagaimana jadwal ini bisa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ya hari ini hari terakhir, ya kita sama-sama komitmen untuk hari ini pleno tingkat kabupaten bisa kita selesaikan. Kemudian untuk pengamanan juga karena ini merupakan puncak dari pleno, ya memang pengamanannya juga kami sudah lakukan penebalan seperti kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pengamanan sebelumnya. Ya harapan kita ya semuanya bisa berjalan dengan baik, tertib, dan situasi kondusivitas wilayah juga tetap terjaga dengan baik. Ketua sudah melakukan komunikasi dengan kami ya untuk melakukan pemanggilan ataupun upaya untuk bagaimana kita menghadirkan penyelenggara di tingkat distrik. Ya itu pun sudah kita lakukan. Ya kita sudah menjemput mereka ya untuk dibawa ke tempat pelaksanaan pleno kabupaten. Ya semuanya ini untuk bagaimana semua tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pengurus parpol atau caleg yang tidak terima hasil rekapitulasi bisa melakukan protes lewat jalur yang sah, yaitu lewat Bawaslu. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bulan puasa tidak lama lagi dan harga sejumlah bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari di Pasar Rawamanggu Merauke turun. Harga bawang merah misalnya, dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Begitu juga bawang putih, dari harga Rp55.000 turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Turunnya harga sembako ini disebabkan stok bawang melimpah akibat pasokan dari petani yang sedang panen bawang.
cukup. Bawang ini Pak, turun juga? Turun, kalau bawang merah dari harga 60 turun 55. Kalau bawang putih? Sama, dari harga 50 turun 45. Sama juga Pak ya. Kenapa itu Pak begitu? Karena banjir. Banjir ya? Banjir. Artinya banyak di pasar? Banyak di pasar itu. Kadang dibuang. Banyak lah. Tidak hanya bawang merah dan bawang putih, cabai harganya juga turun. Cabai kecil misalnya dari harga Rp25.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Prajurit di pedalaman Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan terus melakukan aksi sosial demi membantu pendidikan. Prajurit Satgas Yonif 411 Pandawa memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Aksi sosial dilakukan di SD Impres Kenyam. Tentara membagikan 10 kardus yang berisi alat tulis, alat peraga belajar, perlengkapan olahraga, dan 200 seragam sekolah. Guru dan murid SD Kenyam senang menerima bantuan ini. Mereka berterima kasih karena selama ini pasukan Pandawa Kostrad sudah banyak membantu dan peduli terhadap mereka. Terima kasih untuk Kesatuan Kostrad 411 yang bertugas di Kabupaten Duga selama ini. Kostrad 411 sangat membantu pendidikan di Kabupaten Duga, khususnya untuk anak-anak kami di SD Impres Kenyam. Terima kasih atas baktinya di Kabupaten Duga selama ini. Kami guru-guru dan mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya selama ini bertugas di Kabupaten Duga. Bantuan Bapak-Bapak Kostrad 411 sangat membantu anak-anak didik kami selama bertugas di Kabupaten Duga. Terima kasih kepada Bapak tentara yang sudah bagi kami buku dan juga gula-gula. Kiranya kami berterima kasih dan kami sudah dapat buku gula-gula. Kiranya kami semua berterima kasih kepada Bapak-Bapak tentara. Tentara juga membagikan 300 tas sekolah kepada siswa SD dan SMP di depan posko Tis Kenyam. Siswa-siswi kebetulan berjalan kaki ke sekolah tidak menyangka mendapat tas baru. Mereka senang dan langsung memakai tas ini ke sekolah. Terima kasih ya Bang Tentara. Kegiatan aksi sosial Satgas Yonif 411 Pandawa dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Komandan Satgas, Letnan Kolonel Infanteri Subandi, menaruh perhatian yang besar, terutama khususnya di bidang pendidikan. Kami membagikan 300 tas, kemudian 10 kardus bantuan pendidikan yang terdiri dari buku tulis, seragam, dan alat peraga belajar. Semoga barang-barang tersebut bermanfaat bagi anak-anak SD Impres Kenyam. Tak hanya bantuan pendidikan, Pandawa Kostrad juga menggelar acara ngopi bareng dan pembagian paket sembako kepada masyarakat yang melintas di depan pos. Sehingga suasana distrik Kenyam yang menyeramkan karena rawan dan masuk sebagai zona merah berubah dengan kehadiran pasukan Pandawa. Arthur melaporkan dari Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yuni Rumparan bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Wanyambe.
yang di sana